Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 26 Syawal 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 25 April tahun 2025. Perlu diketahui yang bertindak sebagai khatib yaitu Al-Ustaz Haji Musrih SHMM Habibullah Ta'ala, untuk Imam Akhina Bambang Yuwono, mu'alimnya Bapak Agus. Kami himbau kepada para jamaah untuk mengisi soft yang kosong sebanyak terlebih dahulu, dan jika Anda membawa alat komunikasi untuk dinonaktifkan sementara waktu. Untuk adik-adikku sekalian, jika khotib sudah mimbar untuk menyampaikan khutbah Jumat, kami harap Anda tenang dan diam sehingga tidak mengganggu kekhusyuan di dalam khutbah Jumat serta sholat Jumat. Dan jika khotib membacakan doa, maka kami harap amin yang baik, jangan sampai aminnya dibuat-buat. Sekian, karena waktu telah masuk, kepada Ustaz yang bertugas kami ucapkan tafadhol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah, lawak layak mendapatkan predikat orang-orang yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah bagi mereka yang datang tepat waktu untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu salat atau Jumatan pada hari ini. Karena maaf selalu saya ingatkan, di mana kami sebagai khatib di beberapa masjid senantiasa mengingatkan bahwa setiap Jumatan
Allah menugaskan para malaikat untuk mengambil posisi di pintu masjid untuk menjaga jamaah yang sudah datang sebelum khatib berdiri di atas mimbar. Ketika khatib berdiri di atas mimbar, buku malaikat ditutup untuk laporan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya doakan, kita berdoa bersama, semoga Jumatan mendatang semuanya bisa datang tepat waktu sebelum khatib berdiri di atas mimbar. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah hari ini dan hari-hari berikutnya senantiasa kita mensyukuri atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita sekalian, yang mana di Jumat ini kita bisa memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah wal Jum'atu ila Jum'ah, agar dari Jumat yang lalu dan sampai Jumat sekarang Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mensyukuri nikmat tidak cukup kita mengucap alhamdulillah, namun mensyukuri nikmat harus kita menjaga iman dan takwa kita. Setidak-tidaknya kita meningkatkan iman dan takwa kita dalam kehidupan sehari-hari, karena Allah menjanjikan di dalam surah Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jika sekiranya penduduk negeri atau kita ini beriman dan bertakwa, menjaga iman dan takwa kita dalam kehidupan sehari-hari, dengan meningkatkan iman dan takwa kita sehari-hari, janji Allah, la fatahna alaihim barokah, Allah akan memberikan berkah kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang datangnya dari langit dan dari bumi. Apa yang tumbuh dari bumi, apa yang turun dari langit menjadi berkah untuk hidup dan kehidupan kita. Walakin kadang, tapi jika kita ingkar atas ayat-ayat Allah, Allah akan menyiksa akibat ulah perbuatan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat atau pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Sebagaimana firman Allah yang saya sampaikan di awal pembukaan tadi, yaitu surah Al-Isra, surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Saya akan mencoba mengangkat tema dalam khutbah kali ini, pasca bulan Syawal, pasca Ramadan dan bulan Syawal, apa yang harus kita lakukan agar hidup dan kehidupan kita tidak merugi. Jangan sampai pasca Ramadan, pasca bulan Syawal 1446 Hijriah ini, hidup dan kehidupan kita merugi, bukan untung tapi merugi. Oleh karena itulah
Allah mengingatkan, karena Allah sayang kepada hambanya. Allah itu sayang kepada hambanya, sampai Allah yang Maha Kuasa Maha Pencipta, Maha Pengasih lagi penyayang, Maha Besar, sampai bersumpah karena sayangnya kepada hambanya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr." Sumpah Allah, ini yang sumpah Allah, demi masa, demi zaman, demi waktu. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Ini yang menyatakan Allah, benar-benar manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali satu, orang-orang yang beriman dan menjalankan amal soleh. Yang kedua, agar kita tidak merugi, Allah menunjukkan kepada kita agar kita saling nasihat, menasihati dalam kebenaran. Qul, katakan yang hak, walau itu pahit. Yang kedua, yang ketiga, kita saling nasihati, menasihati agar kita berlaku sabar menghadapi segala sesuatu di dunia ini, karena kehidupan tidak lepas daripada ujian. Kita ini pasti diuji. Allah yang mengatakan pasti kita diuji. Oleh karena itu saling nasihat untuk sabar dan sholat, sebagaimana surah Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi kehidupan kita dengan sabar dan sholat. Oleh karena itu, bulan Syawal tinggal 3 hari. Bulan Syawal adalah bulan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah, dengan harapan pasca Syawal ini pola hidup kita, ibadah kita kepada Allah terjaga dengan baik. Kita dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan usai Syawal, usai Ramadan, kualitas ibadah kita menurun dan menurun. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, amalan yang paling dicintai oleh Allah, amalan yang dilakukan terus menerus walaupun sedikit. Apa yang diwajibkan, kalau sholat fardu 5 waktu diwajibkan setiap hari, as-sholatul khamsu, diwajibkan.
Setiap hari kita menunggu panggilan Allah. Kita dipanggil Allah. Panggilan Allah itu ada 3 panggilan. Ada untuk kita melaksanakan as-sholat fardu 5 waktu. Yang kedua panggilan kata suci. Sebentar lagi saudara-saudara kita yang sudah kuotanya sudah memenuhi syarat untuk memenuhi panggilan Allah, insya Allah akan menunaikan panggilan Allah yang kedua, yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik, memenuhi panggilan Allah ke tanah suci. Panggilan yang ketiga adalah sewaktu-waktu usia kita, sewaktu-waktu panggilan Allah yang ketiga tidak bisa diprediksi, hak prerogatif Allah. Sewaktu-waktu maut menjemput kita, sudahkah kita mempersiapkan? Oleh karena itu, bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah. Pasca Syawal ini ibadah kita harus kita tingkatkan, iman dan takwa kita harus kita tingkatkan. Kalau kita akan bisa meraih keselamatan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, marilah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Mari kediaman, salah satu kediaman Allah, yaitu masjid ini, kita makmurkan. Kewajiban kita semua punya kewajiban untuk memakmurkan masjid. Kalau Anda merasa orang beriman, orang yang beriman kewajiban untuk memakmurkan masjid. Bagaimana masjid ini setiap as-sholatul khamsu, setiap salat fardu 5 waktu adalah jamaahnya selalu penuh, selalu meningkat, bukan berkurang. Ibadah sholat itu adalah 5 waktu, bukan kita memilih yang utama itu adalah maghrib, isya, subuh. Sholat yang perintah Allah yang diterima oleh Rasulullah ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah as-sholatul khamsu. Karena sholat fardu, karena manusia itu tidak sempurna, kita ini tidak sempurna. Al-insanu mahadul khata' wa nisyan. Kita itu tempatnya salah dan hilang. Oleh karena itu Allah memerintahkan dan Rasulullah menyarankan kepada kita, as-sholatul khamsu, di antara sholat fardu 5 waktu, sholat fardu 5 waktu hari yang lalu, Kamis, dan sholat fardu 5 waktu hari Jumat ini adalah penghapus dosa di antaranya. Demikian pula Jumat yang kita jalankan dan kita lakukan ibadah kali ini, as-sholat al-jum'atu ila jum'ah mukaffiratu lima bainahuma. Sholat fardu 5 waktu atau di antara sholat fardu 5 waktu, sholat fardu 5 waktu berikutnya penghapus dosa. Demikian pula sholat Jumat yang kita lakukan kali ini. Kita laksanakan sholat Jumat yang lalu atau Jumat yang lalu dan Jumat yang sekarang, penghapus dosa di antaranya. Oleh karena itu, jangan engkau tinggalkan
ibadah sholat, ibadah kepada Allah itu bukan hanya di bulan Ramadan dan bulan Syawal. Ada orang yang perlu kita luruskan. Yang penting sholat Ramadan jangan ditinggalkan, bulan Syawal jangan ditinggalkan, karena akan diampuni dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu. Dia berdasarkan itu tidak membaca yang lain. Ilmu yang mereka miliki belum sempurna sehingga dia menganalisa, menganggap yang penting hapus Ramadan, beribadah penuh 1 bulan agar dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Ibadah kepada Allah sampai akhir usia kita. Ibadah kepada Allah sampai maut menjemput kita. Itu kita camkan. Oleh karena itu, adik-adik, anak-anak, atau yang masih muda ini, benar-benar sadar bahwa ibadah kepada Allah itu dari usia kita saat ini sampai akhir hayat. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban yang pertama oleh Allah adalah tentang sholat kita. Insya Allah kalau sholatnya baik, ibadah-ibadah yang lain akan juga baik. Oleh karena itu jaga, pelihara sholat fardu 5 waktu. Setiap panggilan Allah kita penuhi. Rasulullah sayang pada umatnya sampai Rasulullah bersabda dalam salah satu hadis sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a nidaa, barang siapa mendengar panggilan adzan, fala ya'tihi, dia tidak memenuhi panggilan adzan. Panggilan Allah tidak dipenuhi. Kalau kamu dipanggil Allah tidak memenuhi, kamu apakah minta panggilan dicabut nyawa kamu? Allah masih memberikan kesempatan. Allah memanggil kita. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, agar kita bisa mempersiapkan nanti sewaktu-waktu Allah memanggil kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila yang saya sampaikan benar, kebenaran datangnya dari Allah. Kalau yang saya sampaikan adalah ada tidak benarnya, itu kesalahan pribadi saya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam khutbah kedua ini kami mengingatkan kepada diri pribadi saya, dan saya mengajak sesama muslim kita adalah saudara.
Sudahkah kita mempersiapkan untuk hari akhirat? Buka hati Anda, introspeksi. Saya juga introspeksi. Sudahkah engkau mempersiapkan untuk hari akhirat yang sewaktu-waktu mau menjemput kita? Wa qala ta'ala fi kitabil karim ukhra, Inna Allah ya'muru wa malaikatuhu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari kita bersama-sama berdoa. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.